Renungan umat dengan judul Mengandalkan Kekuatan Tuhan. Berdasar dari bacaan surat 1 Korintus pasal 2 ayat 1-5 yang demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dialah yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan minder, tidak percaya diri, takut, itu merupakan perasaan yang wajar dirasakan secara manusiawi. Barangkali ketika misalnya kita diminta berbicara di depan umum, atau di hadapan pejabat tinggi dan yang lebih sepuh, atau ketika sedang melamar pekerjaan, tetapi merasa minder karena pelamar yang lain keahliannya lebih mumpuni dari kita. Setiap orang berproses untuk menjadi seseorang yang bisa, mampu, berani, atau lanyah dan mahir dalam berkata-kata di depan umum atau dalam hal-hal tertentu. Mungkin juga seseorang yang sekarang sudah berani tampil di depan umum, dulunya juga pernah mengalami perasaan tidak percaya diri, minder, atau merasa takut. Tidak menutup kemungkinan juga ada kecenderungan seseorang yang sudah merasa mahir, kemudian membanggakan diri dan menganggap remeh yang lain. Paulus merupakan seorang rasul yang memiliki sepak terjang pelayanan yang luas dengan medan layan yang tidak mudah. Beberapa orang dan berbagai kalangan sudah mengenal namanya. Sekalipun sebenarnya ia sendiri adalah termasuk golongan yang terpelajar, tetapi ia tidak memegahkan diri dengan segala kecakapannya itu. Malah, dengan kesadaran ia mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Ia sadar ketidakcakapannya, kekurangpedeannya, serta perasaan takut dan gentar dalam dirinya. Maka dalam misi memberitakan tentang Yesus Kristus, tidak hanya di jemaat Korintus tetapi juga di berbagai tempat, ia tidak bersandar pada dirinya dan kecakapannya, melainkan pada kekuatan Tuhan. Ia menyampaikan pemberitaan sederhana tentang Yesus Kristus dengan membiarkan Roh Kudus menuntunnya ketika ia berbicara. Tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan tentang Yesus Kristus, kemungkinan besar ia diremehkan, mendapat respon dari berbagai kalangan, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, atau dari berbagai golongan, yaitu sikap ketidakpercayaan dan anggapan bahwa salib merupakan suatu kebodohan. Bukan berarti Rasul Paulus tidak bisa melawan serangan-serangan itu. Ia adalah seorang intelektual yang bisa membuat pernyataan-pernyataan
untuk menyerang mereka menurut kemahirannya. Tetapi Rasul Paulus berkata, "Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh." Rasul Paulus dengan segala keberadaan dan situasi yang dihadapi, ia tetap meyakini karya dan penyertaan Roh Kudus agar ia selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Keyakinan pada kekuatan Allah yang menjadi dasar pelayanan Paulus. Ia melayani dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Maka ia pun mengajak setiap umat termasuk kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan pada kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Tuhan mengaruniakan segala macam kecakapan, supaya menjadi sarana kemuliaan namanya. Dengan karunia-karunia pemberian Tuhan itu, kita diingatkan untuk semakin bergantung pada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Segala macam karunia serta kemampuan, jika disalahgunakan untuk kesombongan, menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kiranya setiap keterampilan, wawasan ilmu pengetahuan, dan juga kecakapan-kecakapan yang kita miliki semakin membuat kita untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan dalam setiap perjalanan hidup kita juga senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dalam doa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, karunia, kecakapan, keterampilan, dan kesempatan untuk boleh menghayati firman-Mu. Mampukan agar kami senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, karena kami menghayati bahwa setiap berkat-Mu itu merupakan bukti cinta kasih dan pemeliharaan-Mu yang patut kami syukuri. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan keangkuhan, melainkan tolonglah supaya kami dapat menggunakan berkat-Mu itu untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami memohon berkat-Mu ya Bapa, untuk saudara-saudari kami, seluruh warga jemaat GKJ Jatimulyo dimanapun berada, dan semua jemaat-jemaat yang Engkau kasihi. Kiranya Engkau menguatkan, menolong, menghibur, menyembuhkan, memberi damai sejahtera dan sukacita. Kami menyerahkan setiap beban hidup, pergumulan, dan sepanjang perjalanan hidup kami dalam kekuatan serta pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.